adik-adik semua, apa kabar? Semua sehat-sehat? Kakak rindu kalian semua. Apakah adik-adik rindu kakak-kakak pengasuh? Kita bertemu lagi. Ada kabar sukacita yang akan kakak sampaikan kepada adik-adik. Ya, adik-adik dengar ya. Nah, ini tentang cerita perumpamaan tentang pengampunan yang diambil dari Matius 18 ayat 21 sampai ayat 35. Nah, adik-adik kan pernah melakukan kesalahan, mungkin kepada teman, mungkin kepada adik, atau juga kepada kakak. Terus kemudian mereka tidak mau memaafkan adik ya, karena adik-adik sudah berbuat kesalahan. Terus rasanya bagaimana? Sangat sedih sekali. Kenapa ya mereka tidak mau memaafkan? Nah, atau sebaliknya, orang lain yang melakukan kesalahan, bahkan berulang-ulang sampai adik-adik semua sakit hati. Aduh, sakit rasanya. Terus bagaimana? Apakah adik-adik menerima seperti itu? Besok lagi diulang, besok lagi dia ganggu kita, dia cubit kita, dia lempar kita. Rasanya kita mau marah. Kita rasanya tidak mau mengampuni dia, tidak mau memaafkan dia. Tapi kita hari ini belajar untuk memaafkan. Adik-adik juga harus belajar memaafkan. Walaupun dia berkali-kali kita maafkan, tetap kita belajar memaafkan. Suatu hari ada percakapan antara Petrus dengan Tuhan Yesus mengenai pengampunan. Petrus mengatakan kepada Yesus, "Tuhan Yesus, berapa kali kita harus memaafkan kesalahan orang lain? 7 kali kah, Tuhan Yesus?" Lalu Tuhan Yesus berkata, 70 kali, 7 kali kita maafkan. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ada seorang hamba, dia mempunyai hutang kepada tuannya sebesar 10.000 talenta. Tibalah waktunya hamba itu harus membayar hutang-hutangnya kepada raja. "Hai hambaku, engkau harus membayar hutang-hutangmu." Hamba itu mengatakan, "Maaf Tuan, aku tidak bisa membayar hutang-hutangku. Sabarlah Tuan." Lalu raja mengatakan, "Engkau, anak dan istrimu serta semua milikmu akan kuambil." Lalu hamba itu mengatakan, "Sabarlah Tuan, aku akan melunasi hutang itu tuh." Lalu sujudlah hamba ini kepada Tuan Raja. Tuan Raja itu penuh dengan belas kasihan. Lalu tergeraklah hatinya dan penuh dengan belas kasihan, dan ia membebaskan dan menghapuskan segala hutang-hutangnya. Hamba ini penuh dengan sukacita. Dia sudah lega, hutangnya itu sudah tidak ada lagi kepada raja. Nah, sesudah itu dia keluar. Ketika dia keluar, dia bertemu dengan kawannya. "Wah, ini yang berhutang kepadaku sebesar 100 dinar. Kemudian dia menangkap kawannya, mengejar dia.
dia tagih. Mana hutangku? Bayar. Kawan-kawannya melihat dia, menyaksikan kejadian itu. Lalu hamba ini tetap menagih hutang-hutangnya, bayar, dan bahkan dia memasukkan kawannya ini ke dalam penjara. Dia tidak memaafkannya, dia tidak mengampuni, padahal dia sendiri mendapat pengampunan, dapat belas kasihan dari raja. Kemudian kawan-kawannya itu berlari menemui raja dan mengatakan apa yang terjadi. Lalu raja membawa dia, menyeret dia ke penjara dan mengatakan bahwa dia harus melunasi hutang-hutangnya sampai lunas. Nah, hamba yang jahat ini masuklah ke dalam penjara. Tadi padahal dia sudah raja penuh dengan belas kasihan, tetapi hatinya masih jahat. Dia belum bisa mengampuni kawan-kawannya. Adik-adik sekalian, kita tidak boleh seperti itu. Apa yang sudah kita maafkan, kita maafkan. Apa yang sudah kita ampuni, kita ampuni. Mengampuni itu adalah perintah Tuhan yang tidak boleh dilanggar. Sebagai orang percaya, mengampuni kesalahan orang yang lain itu mudah sekali dilakukan. Karena kita menerima pengampunan dari Tuhan. Untuk itu, bebaskan diri kita supaya tidak mengingat-ingat lagi kesalahan orang lain, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Mari kita belajar mengampuni orang lain. Kalau kita mengampuni orang lain atau memaafkan, berarti doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Jangan tunda-tunda waktu untuk mengampuni, untuk memaafkan teman-teman kita yang telah berbuat kesalahan kepada kita, atau saudara, atau adik kita sekalipun. Mari kita mengampuni, karena Tuhan sangat mengasihi kita, seperti raja mengasihi hambanya yang jahat. Ayat hafalan terambil dari Markus 11 ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Terima kasih adik-adik semua.